warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sehat enggak Bu nggih? Sehat, semangat, bermangkat. Alhamdulillah nggih. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, keimanan, keislaman dan juga kesempatan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah dan niat kita adalah niat ibadah, yaitu thalabul ilmi. Semoga ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sebagai uswatun hasanah, suri teladan kepada kita, dan kita senantiasa berusaha semoga kita bisa meneladani apa yang menjadi risalah beliau. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, sebelum acara pada atau kegiatan besar hari ini ya kita buka, maka kita berikan kepada Ustaz Amin untuk tahsin lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai ayat mana itu? Sekarang 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an
kafirin wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannah anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Diulangi ya. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berdiri ya. Saya dari pagi tutup terus nih. Pada subuh sudah ngajar tahsin kayak Ustaz Alvin tadi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Ustaz Evan menawi kersa nggih monggo. Nyun sewu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana 'alaina bi ni'matil ukhuwatil islamiyah. Nahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzina anbiya wa rusula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, makanya pun habis waktunya, tolong dikabari nggih. Kula biasa kados guru kan
matur niku ngalor ngidul ngaten nggih, mangke ujug-ujug badhe subuh ngaten. Nggih, Bapak Ibu sekalian. Kepareng matur wonten sonten menika kita akan diskusi babakan fikih dakwah ya, fikih dakwah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa fikih dakwah itu adalah ini, Bapak sekalian. Kita kenal kata fiqhu atau al-fiqhu, kata al-fiqh ya. Al-fiqhu, Bapak sekalian, itu intinya kita faham ya. Ad-dakwah itu intinya bagaimana mengajak orang. Nah, yang diajak siapa? Orang ya. Jadi yang diajak adalah manusia. Ingat Bapak sekalian, yang diajak adalah manusia, bukan kambing gitu ya. Nah, makanya Bapak sekalian, karena yang diajak manusia itu, maka kita harus tahu ngajaknya kemana. Ngajaknya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak sekalian, dakwah itu adalah mengajak orang agar orang itu mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya itu, Mas. Agak kehijau-hijauan ya silakan. Ya, mau yang strictly gitu ya, strictly pokoknya harus kaku gitu ya, silakan. Yang penting orangnya mau, ya. Yang penting orangnya mau. Dan itu semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, Bapak sekalian. Baik, Bapak sekalian. Oke. Jadi Bapak sekalian, kalau yang foto ini dah tahu semua ya kan ya. Jadi bahkan itu fikih dakwah itu begini Ustaz. Kalau yang didakwai orang kampung, beliau pakai apa Bapak sekalian ini? Betul, sarung. Ya. Gandeng kula badhe matur kali Bapak Ibu yang hebat-hebat cukup ngagem sana. Ngaten nggih. Nek kula ngagem sarung malah diguyone lho. Pak Khairuddin desa banget ngagem sarung. Nah, jadi bahkan inilah fikih dakwah ini. Beliau luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, karena yang didakwai orang biasa, beliau cekap ngagem napa niki? Koko. Nah, gandeng kula badhe matur kali panjenengan ya kira-kira ngagem sing lumayan lah ngoten nggih. Nggih, ngagem seragam ngoten kan. Nah, jadi Bapak sekalian, fikih dakwah itu adalah bagaimana kita faham secara mendalam. Pertama secara kaidah, yang kedua secara hukum, kemudian yang penting adalah tahapan dan etika maksudnya. Napa? Tahapan dan etika. Agar bisa mengajak orang itu mau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, berarti kan dakwah itu kunci pertama yang harus dilakukan itu apa Bapak sekalian? Melihat orang yang akan betul diajak. Ya. Kalau orangnya, ini cocoknya levelnya level diskusi nih, maka kita ajak dengan diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Bapak sekalian, kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita itu Bapak, Ibu, kulo, kita ya saya. Itu adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Bapak sekalian ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu mau ngajak manusia.
Jadi kalau Bapak Ibu sampun kondur haji, lajeng soleh hanya soleh untuk dirinya sendiri, tidak mau ngajak orang lain, bisakah Bapak Ibu disebut umat yang terbaik? Kok menang mawon? Ya tidak, Mas kan. Kalau Bapak Ibu itu hanya soleh sendiri, mau Quran sendiri, tahajud sendiri, itu berarti tidak termasuk umat yang baik. Umat apa? Umat elek. Lah ngomong sholat tahajud sendiri nih kok garwane tak sih. Ngorok ya. Sinten bapak napa sinten? Pak sing lek bapak tahajud sinten? Ibu. Kata bapak ibu, kata ibu bapak lah piye to. Lah lek bapak ibu sampun wungu saking sare pun kamar mandi niku nggih pasanganipun di tangeke. Bu, ayo salat tahajud. Kaya kalau wingi lho teng Mekah niku jam kali pun rapi teng Masjidil Haram. Lah mbok saniki teng Jogja niku jam kali budal teng masjid ngoten lho. Masya Allah. Wonten Pak. Sakniki ingkang jam 3 sampun budal masjid tunjuk sinten Pak? Tunjuk sini Pak. Ya Allah, berarti kalau paringi amplop je. Nek wonten tak paringi amplop Pak. Serius lho Pak. Wonten Pak. Sing jam 3 pun budal teng masjid Pak. Serius Pak. Tak paringi amplop Pak. Ada ibu. Saya itu punya, ini sedikit curhat, punya 5 orang anak didik ini yang saya belum rendah untuk Siapa Bu? Namanya Bu? Namanya Bu Wati Agustina. Saya punya 5 anak didik yang saya harapkan bisa potensial untuk menjadi pendekar-pendekar Pak. Apakah berkenan kalau Bapak saya undang untuk mengisi mengisi diskusi bersama mereka, untuk juga mengisi mereka motivasi dan cara-cara strategi untuk mereka itu anak-anak pondok yang cita-citanya kepengen dakwah, tapi mereka mohon maaf masih kencur sekali, masih belum ada apa-apanya. Apakah kiranya berkenan untuk mengisi materi untuk mereka, Ustaz? Nggih. Nama Subaryati. Yang saya tanyakan gini Pak, apakah kita mengajak orang-orang untuk berdoa itu bisa dikatakan dakwah? Karena kayak orang-orang itu banyak yang belum mengerti doa. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan secara panjang lebar ajakan berdakwah. Selama ini kira-kira dalam ajakan berdakwah, kira-kira yang menjadi apa istilahnya, tantangannya itu apa? Sehingga kita katakanlah berdakwah itu bisa dikatakan berhasil. Tantangan atau hambatan itu menjadi. Sebelum ke Ustaz Khair sekalian, Ustaz, ini kan ada waktu kita sama-sama membina ya Bapak Ibu, terutama Bu Wati ya. Gak masalah Bu, Ibu sebagai ibu itu menjadi murabi ya dari santri-santri, gak masalah kalau dia itu bisa manutnya sama ibu ya. Ngaten nggih Bu Wati. Nah, tidak harus ngundang saya malah sopo kowe teko ngene. Jadi Bapak sekalian, dai yang terbaik itu adalah dai yang tahu kondisi mad'unya ya. Dan dai yang terbaik Bapak sekalian ya, itu bukan hanya dai yang ya, itu di podium. Karena dalilnya apa Bapak sekalian? Yad'una ilal khairi. Yad'una itu artinya 24 jam. Dai itu yang ngopeni matbunya, objeknya 24 jam kali 7 hari kali 30 hari kali 7 hari kali 30
Hari kali 2 penting, ngaten nggih Bu ya. Nggih, ngaten Bu Wati. Pun nggih. Oh, sangat boleh Bu. Ya, insyaallah ngaten nggih. Baik. Untuk pertanyaan kedua, mohon maaf Bu Wati karena waktunya ya. Pertanyaan kedua, makasih tadi dengan Bu siapa? Yang kedua? Bu Sudaryati. Subaryati. Baik Bu Subaryati. Bu, namanya mengajak orang itu tadi dakwah itu yang penting apa kata kuncinya? Majelis ilmu, dengan majelis zikir gitu ya. Dengan mengajak orang itu aktif ke masjid, itu kata kuncinya apa? Mengajak orang semakin dekat dengan Allah. Masyarakatnya taunya dekat dengan Allah itu dengan doa, dengan apa tadi? Zikir, dengan maaf ya, istighosah. Ya apa? Yang penting ibu sebagai dai harus tahu istighosah ya istighosah. Nek wayahe sholat jamaah berhenti sholat jamaah. Nek wayahe nyambut gawe ya nyambut gawe. Ngaten nggih? Nah, jadi silakan Bu. Saya juga kepikiran, saya punya majelis zikir yang pesertanya mungkin ribuan ya, Masya Allah gitu ya. Kan luar biasa baguskannya, bisa mengajak orang dekat dengan Allah begitu ya. Apalagi orang itu mau diajak doa, sholat tahajud bareng gitu ya. Luar biasa. Awal itu tahajud jarang malah ngajak orang tahajud ya. Baik Mas Kan, misalnya begitu ya. Baik, ngaten nggih Bu Subaryati, clear? Jadi silakan, metodenya banyak, silakan terserah Ibu. Yang penting dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Tapi jangan macam-macam ya, doa misalnya ya, bapak-bapak, ibu-ibu kumpul dari satu gitu ya, tanpa ada hijab misalnya, ya nggak boleh kalau kayak gitu ya. Harus tempatnya sendiri, paling tidak ada pembatasnya katanya. Itu aturan dari Islam. Kemudian yang ketiga Pak, jalan dakwah. Yang pertama Pak, kita itu istiqomah Pak dakwahnya. Jadi kriteria keberhasilan dakwah itu bukan di mat'u ya Pak ya. Oh alhamdulillah mat'u saya rajin ke masjid. Enggak. Kriteria dai yang sukses itu pertama apa? Istiqomah. Tadi hasil dari ikhlas itu istiqomah. Dimisui uang ya bablas gitu ya, jalan gitu. Oh, Mas Khair ngopo kayak Mas cah nom ora ngerti apa-apa kok dakwah gitu. Enggak masalah, bablas gitu ya. Jadi kita dai itu yang menilai hanya siapa? Allah. Jadi kalau kita baru mau mulai ngajak orang Pak, terus dimisui oleh orang lain, dikomentari orang lain, kalau kita hasilnya ikhlas itu adalah istiqomah. Bablas wong, aku dai itu tuh kowe sing nilai kok. Yang nilai siapa? Allah. Mas dai itu harus ikhlas, Mas dai ikhlas. Loh, yang menilai ikhlas itu bukan kamu. Yang menilai ikhlas itu Allah. Lah kowe iku lek ngisi dakwah ngono-ngono di amplopi gitu ya. Loh, amplop itu kan urusan misalnya gitu ya. Kalau Ustadz Sanati Sauri, Masya Allah Pak, beliau ngisi dakwah kemana-mana itu jangankan terima amplop Pak, malah beliau yang ngamplopi. Itu cerminan dai ikhlas. Nah, jadi indikator keberhasilan dai itu adalah kalau dia istiqomah. Sudah itu aja Pak. Nah kalau mat'unya belum soleh-soleh Pak, itu Pak, jenengan itu baru dakwah sehari 2 hari Pak. Nabi Nuh loh, dakwah berapa? 950 tahun, itu mengentuk 80 orang Pak. Itu Nabi Nuh biasa aja. Jadi kalau kita baru dakwah berapa? 10 hari, 3 hari, setahun. Loh Pak, kok masjidnya sepi gitu ya? Itu bukan indikator keberhasilan. Yang penting Bapak tetap ke masjid, istiqomah, ngajak-ngajak gitu ya. Ngaten nggih, Pak? Enggak Pak. Kejutan, nggak tahu kalau mau dapat. Insya Allah tadi kita sudah tahu kita tinggal 2 kali pertemuan, ya. Tanggal Sabtu pekan depan, tanggal 29 dan yang terakhir tanggal 6 hari Ahad.
Hari Ahad tanggal mulai jam 8:30 sampai jam 3. Jadi debat terakhir, dan insya Allah itu nanti ngumpul semuanya di sini, dari Kulon Progo, dari yang di Sarwati, yang di UII, ini ngumpul ya dengan materi yang terkait dengan mawaris, paling utama yang pokok mawaris itu nanti dari aspek agama pun juga dari aspek pendekatan dari perspektif hukum positif, yaitu kompilasi hukum Islam ya, karena ada juga yang kadang-kadang di antara di umat Islam itu tidak mau pakai hukum Islam, tapi akhirnya masuk ranah pengadilan misalnya. Nah itu nanti bisa juga kita bahas. Itu yang tanggal 6. Nah oleh karena itu, karena tanggal 6 itu nanti hari mohon mulai bahan depan itu kami dari masing-masing wilayah untuk membuat daftar kehadirannya untuk tanggal 6 ya, karena kami harus menyiapkan banyak hal tanggal 6 itu. Yang juga yang kedua adalah kami meminta masing-masing kelas, masing kelompok itu untuk menyiapkan door prize ya, 5 misalnya ya, 5 terserah pakai ya, itu ya yang sederhana, yang penting bermanfaat ya. 5 masing nanti bareng, nanti kita bagi lagi kembali pada Bapak Ibu semuanya ya. Nanti Pak Ketua, Pak Ivan Harito ini bisa mengkoordinasi untuk pengadaan door prize tersebut ya, dari masing-masing wilayah ada 5. Mudah-mudahan kemudian juga nanti panitia sendiri juga akan menyiapkan door prize juga untuk di hari terakhir tadi. Yang kedua adalah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Khair bahwa yang namanya ngaji itu tidak berhenti sampai di sini saja ya KIP. Nanti memang akan ada tindak lanjut, akan halaqah. Nah pekan depan itu artinya mulai hari Senin atau hari Selasa sudah akan saya buatkan daftar kelompok halaqah untuk masing-masing wilayah. Jadi yang Sleman Barat, Sleman Timur, Bantul sendiri, kemudian kota mungkin ada beberapa kelompok gitu ya. Nanti monggo bisa dikonfirmasi ya terkait dengan mau pindah kelompok atau mau tetap itu dan sebagainya, nanti atau kok belum terdaftar namanya di halaqah dan mau ikut ya, monggo. Kalau misalnya, jadi harapannya nanti pasca KIP ini 1 minggu atau 2 pekan berikutnya sudah mulai ada pertemuan halaqah yang lebih kecil ya, paling sekitar 12 orang nanti ada murabi atau murabianya. Memang ada keinginan selama ini yang kita lakukan kelompok itu suami istri ya, suami istri jadi satu kelompok. Tapi kami kemarin ada masukan bahwa yang bapak-bapak sendiri, tapi juga ada yang family ada dia, tapi juga ada bapak-bapak terutama yang muda-muda itu biar sendiri, biar pembinaannya lebih lebih mengena ya, karena memang halaqah itu lebih ke arah istilahnya dakwah khos ya, dan untuk takwin ya, untuk pembinaan, bukan taklim, tidak sekedar taklim tapi juga sampai pada tingkat takwin, yaitu pembinaan yang lebih ke arah untuk menjadi bersama-sama tadi yang disampaikan oleh Ustadz Khair, menjadi bahwa kita punya tanggung jawab semuanya ini untuk bagaimana mengajak orang-orang untuk semakin dekat pada Allah. Nah, itulah nanti diharapkan dengan halaqah itu dengan bisa, kalau dulu pekanan, tapi terakhir 2 tahun terakhir itu 2 pekanan. Tapi monggo nanti serah pada masing, tapi mudah-mudahan ya itu minimal 2 pekan, tapi kalau bisa sepekan lebih baik. Kalau kami ini mesti tiap pekanan kami sudah, jadi bukan kami itu juga halaqah tiap pekanan, tiap pekan, bahkan Pak itu bahkan memegang
Iya,